depan. Bulan depan berapa hari lagi ya? Besok udah bulan depan kayaknya nih. Sehari, 2 hari lagi. 2 hari lagi ya. 2 hari lagi kita sudah mendekati ke cari cuan dari motret batch ke-6 nih. Baik teman-teman, hari ini adalah hari Senin, tanggal 30 Agustus. CCDM review. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah atau pernah mendengar sekilas aja CCDM itu apa sih? Cari cuan dari motret. Kita nggak bagi-bagi proyek di sini, tapi kita bagi tahu caranya gimana agar persaingan di lapangan itu menjadi sehat, menjadi lebih profesional, mentalitas kita juga semakin kuat, mindset juga terbentuk sebagai photopreneur. Kita mau bermain seperti apa gitu ya. Karena fotografi kalau tidak kita sendiri yang bisa menghargai profesinya, siapa lagi gitu ya. Jadi hari ini ada Kang Asmi, mungkin nanti Kang Fusui akan bergabung ya. Sedang di ketek-ketek nih biar gabung. Oke, jadi Cari Cuan dari Motret online bootcamp ini sudah berjalan selama 5 angkatan. Alhamdulillah teman-teman banyak yang mengadaptasi di kotanya masing-masing, mengadaptasi dengan bisnisnya masing-masing. Saya sering banget lagi menggunakan kata adaptasi karena sekarang masa pandemi, masa yang sulit. Saya rasa hampir di semua kota ya menghadapi hambatan-hambatan luar biasa gitu. Nah, bagaimana sih kita harus bertahan ya, adaptasi gitu ya dengan sekarang dengan iklim perangnya masing-masing gitu. Kalau tidak terkendala, alhamdulillah bagus, saya senang dengarnya. Tapi buat teman-teman yang berdampak besar, ini damage-nya gede banget dari PSBB sampai new normal, terus kembali PPKM dan sekarang level 3 nih kalau kami di Jawa. Tidak mudah gitu ya. Nah, CCDM hadir untuk teman-teman photopreneur. Kira-kira apa aja sih yang ada di CCDM? Nah, nanti Kang Asmi akan berbagi cerita, akan menjelaskan juga apa sih CCDM, ngapain aja gitu. Kok lama banget sih sampai sekarang 6 hari ya. Waktu pertama kita 12 hari ya Pak ya. Oh, lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi, 12 hari kita ngulik banyak. Tapi ternyata banyak teman-teman juga kelelahan gitu ya. Kelelahan karena berkaitan dengan realita di lapangan bahwa harus beraktivitas lebih banyak lagi. Baik Kang Asmi, saya persilahkan. Audio saya apakah aman Pak? Up and down Pak. Down ya, wow. Naik turun. Naik turun. Tadi tiba-tiba kencang, tiba-tiba turun. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cek audio. 1, 2, 3, go. Aman nggak Pak? Nggak sebagus biasanya sih, tapi oke lah. Oke. Masih bisa ditangkap ya mudah-mudahan. Masih bisa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung nih, ada hampir 30 orang ya, kurang lebih ya. Oke, jadi ini adalah preview tentang CCDM 6, Cari Cuan dari Motret 6. CCDM itu apa? CCDM itu adalah sebuah program, bisa dibilang seperti pesantren kilatnya ya, Pak Satria ya. Pesantren kilat buat teman-teman fotografer buat belajar bisnis. Angkatan pertama sendiri di awal pandemi, di April apa Mei tahun lalu ya. Nah, program ini berjalan sebetulnya karena saya dan Satria sendiri sudah berkecimpung di edukasi fotografi entrepreneurship sebenarnya sudah cukup lama ya. Tapi di pandemi kemarin kita bertemu dengan Fusui, ownernya Hieros Foto di Bandung, wedding photographer, kemudian meramu sebuah formula yaitu CCDM ini. Jadi CCDM ini apa? Kombinasi antara street smart, pengalaman kami di file tahun ini tahun ke-18 dipadu dengan book smartnya dari Fusui. Karena background dia adalah S2 di bisnis, magister bisnis, jadi sekaligus dosen. Jadi kita meramu sebuah program. Mix antara book smart dan street smart. Nah, kita bahas dulu beberapa hal ya tentang pengenalan program ini. Sharing screen saya bisa dilihat? Bisa. Aman. Oke. Ya, jadi fotopreneurship kita mengubah sebutan dari tukang foto ya, terutama tukang foto itu, dengar tukang foto tuh di kuping saya, aduh gak enak banget rasanya ya. Kayak tukang gali, kayak tukang bakso gitu ya.
Padahal alat yang kita tenteng, kamera puluhan juta, lensa puluhan juta, ngedit di rumah juga komputer canggih-canggih. Nah, sehingga istilah tukang foto itu yang salah satu misi sederhananya, kita nggak mau fotografer itu dipanggil tukang foto, tapi adalah entrepreneur, fotopreneur. Istilah fotopreneur sendiri sudah semakin familiar ya, termasuk di bawah Kemenparekraf pun, fotopreneur itu adalah istilah yang digunakan. Oke. Nah, kita lihat dulu landscape fotografer sekarang. Jadi, kalau berdasarkan profesinya, fotografer itu yang cari cuannya dari motret itu ada 3 nih. Ada jurnalis, teman-teman kita di media, mereka harus sangat objektif, kejadiannya apa, disampaikannya harus seperti itu. Nggak boleh dianeh-aneh, nggak boleh diedit macam-macam, nggak boleh mengada-ngada sehingga pesannya jadi berubah. Nah, teman-teman jurnalis ini, terutama fotojurnalis ya, cari cuannya dari motret juga, sama. Kameranya mungkin sama gitu. Bedanya mereka harus sangat objektif. Yang kedua ada komersial, ada fotografer komersial, termasuk di dalamnya ini kita nih fotopreneur, entrepreneur di bidang fotografi. Nah, kalau teman-teman di komersial, teman-teman di fotopreneur ini bisa subjektif, bisa objektif, bisa seimbang. Jadi boleh berkreasi, tapi kadang juga harus apa adanya. Kita motret foto pasangan, boleh berkreasi, tapi kalau ceweknya cantik, cowoknya tajir banget, ya tetap harus diperlihatkan apa adanya tuh si cowok ya. Jadi mix antara objektif dan subjektif. Nah, tapi kalau satu lagi ada seniman nih, seniman foto ya, salon foto, foto-foto indah. Motret kerbau di sungai, ya kan? Terus ada anak kecil di punggung kerbaunya, main suling, ada cahaya matahari. Wah, pokoknya serba perfect. Nah, ini teman-teman yang di salon foto. Banyak banget foto-foto bagus di salon foto. Nah, mereka ini adalah teman-teman yang bisa sangat subjektif. Jadi, berkarya sesuka mungkin, ujungnya dibeli apa enggak, terserah nantinya. Ya. Kita punya teman juga, dia motret drum, tumpukan deretan drum, difoto dari atas, drum besi karatan gitu, nyeni banget. Kalau saya sih nggak ngerti ya, tapi itu ternyata nyeni banget dan ternyata harganya luar biasa. Jadi ada 3 ini nih. Ada jurnalis harus sangat objektif, ada komersial, fotopreneur, kita di dalamnya sini mix antara objektif dan subjektif, sementara ada seniman yang biasanya benar-benar subjektif. Nah, terus kalau dari usia, yang masih aktif sekarang nih, kita kalau bicara komersial, kita bicara entrepreneur, ada 3. Ada senior-senior kita, maestro-maestro kita, yang mereka dari generasi baby boomers ya, usia mereka sekarang 60-an, plus 50, 60, bahkan ada yang sudah sampai 70. Ada teman-teman yang on fire, ini teman-teman millennials. Pengalaman udah banyak, mereka dari tahun 2000-an awal udah motret, udah punya bisnis yang bagus, sudah punya brand yang dikenal, mereka on fire, lagi hebat-hebatnya. Ada juga newcomers Gen Z. Jadi teman-teman yang masih di awal 20-an, sekarang sudah masuk ke industri fotografi, udah jadi fotografer, karyanya pun bahkan keren-keren. Nah, dengan mengenal landscape ini, kita bisa coba menempatkan kaki kita nih. Kita ada di mana, kemudian kita harus seperti apa. Apakah kita berada di generasi on fire, berarti bersyukur kita masih punya senior-senior yang bisa jadi mentor kita ya, dan punya adik-adik yang baru memulai yang bisa kita mentorin. Atau kita di newcomer, berarti punya keuntungan 2, punya referensi dari 2 generasi, dari para maestro dan para fotografer yang lagi on fire. Oke, kemudian tentang fotopreneur ini, yang akhirnya kita sebut commercial photographer atau fotopreneur ini, ada 2 nih. Ada yang memang mungkin seperti saya, seperti Satria, seperti Fusui gitu ya, yang tadinya merintis sendiri aja deh, suka motret, merintis bisnis sendiri, kemudian memilih jalur itu. Ada yang memang dari sononya sultan, ya. Jadi dia gak mikir lampunya apa, kameranya apa, duitnya udah ada, dibeli deh. Beda sama yang tadi nih, yang fotopreneur ini nih, yang rintis punyanya kamera entry level dulu, yang harganya 5 jutaan, 7 jutaan, foto makin bagus, dapat job, baru beli kamera lebih bagus. Nah, jadi ada landscape-nya seperti itu tuh. Sama-sama di entrepreneurship, sama-sama di photopreneurship,
tapi startnya yang agak beda. Terus kita lihat ada success story ini. Di program File Academy akhir tahun 2020 kemarin ya, ada salah satu peserta datang, dia wedding photographer, punya tim sangat besar, omsetnya udah luar biasa. Dia cerita, dia bilang saya datang ke acara ini ingin belajar ilmu bisnis. Karena dia bilang saya memotret memang udah oke sih, udah jalan nih bisnis nih. Tapi latar belakangnya sebelumnya adalah kerja di warung Padang, di rumah makan Padang. Dia bilang, Mas, saya tuh yang dari subuh belanja, bikin bumbu, ngelayanin tamu, saya tuh kerja di warung Padang. Kemudian yang punya warung Padang bilang, lu masih muda, coba cari kerjaan lain. Sukanya apa? Suka motret. Ternyata dia merintis dalam 2-3 tahun, dia seperti sekarang. Nah, kisah sukses ini real terjadi, saya ketemu orangnya, dan latar belakangnya apapun, bisa berhasil di bisnis fotografi. Kemudian ada success story lain nih. Background pendidikannya bukan fotografi. Mungkin 90% dari data yang kita punya ya, termasuk teman-teman yang isi survei, 90% bukan berlatar belakang pendidikan formal fotografi. Banyaknya otodidak atau bahkan di bidang lain. Nah, termasuk ini ada teman kami dari Jogja, dia adalah fotografer food, ya. Spesialisasinya food. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya sekolah tata boga. Jadi dia punya background ngerti soal makanan, soal penataan dan lain-lain. Kemudian dia memilih jalur jadi fotografer. Termasuk ada teman kita juga yang di Bandung, tadinya kerja sebagai petugas stand di catering. Jadi kalau weddingan gitu banyak stand, banyak booth makanan, dia kerja di catering, dia kerja sebagai petugas catering yang ngelayanin tamu. Kemudian suatu hari ini 2016 ya kejadiannya, 2016 dia berani menyapa salah satu fotografer di kawinan itu, kemudian melamar kerja. Saya mau dong jadi fotografer. Akhirnya setelah beberapa tahun ternyata berhasil. Jadi di cerita ini adalah Bimo yang sekarang ada di Nesnumoto. Jadi waktu acara kawinan dia jaga stand, Nesnumoto yang jadi fotografernya, dia samperin owner Nesnumoto melamar untuk menjadi fotografer. Berhasil juga, sukses. Yang ketiga, kisah sukses lainnya nih di fotografi ada yang tadinya dosen di kampus, ini udah datang ya Pak Fusui ya, dan beberapa teman kita yang lain ada dosen juga. Kalau teman-teman pernah dengar ada Jawot ya, Jawot pun dosen, ada Sandi Useng dan lain-lain. Dosen mengajarnya masih kadang cuti dulu ngajar, memilih merintis dan ngebangun, membesarkan bisnis fotografinya, kemudian berhasil jadi wedding photographer. Jadi dari 3 kisah sukses ini, berbagai latar belakang sebetulnya bisa berhasil di fotografi ya. Nah, terus gimana nih? Kalau tadi misinya adalah supaya kita tuh bukan cuma tukang foto ya. Kalau tukang foto kan cuma nunggu orderan, ya, terus fotoin dong foto gitu ya. Kalau misalkan kayak tukang bangunan kan gitu, nungguin project datang tanpa melakukan hal-hal lain untuk menjemput bola. Nah, kita pun sama, kita hindari jangan sampai nih kita jadi sekedar tukang foto yang dibayar seperti itu ya, melainkan sebagai profesional entrepreneur di bidang fotografi. Jadi banyak hal lain di luar bisa memotretnya yang harus dilakukan oleh seorang fotopreneur. Tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya bisa sukses di seperti teman-teman tadi ya, berbagai latar belakang, tapi bisa melakukan atau bisa mendapatkan kesuksesan. Nah di CCDM nanti ada 9 materi inti yang akan kita bahas. Pertama tentang fondasi bisnis, fundamental bisnisnya. Jadi saat memilih karir sebagai fotografer, mau apa? Mau dapat berapa? Mau motret apa? Mau siapa yang dibidik? Nah, itu kita bahas di fondasi bisnis. Yang kedua kita akan bahas tentang branding. Nanti Pak Fusui mungkin setelah ini bisa cerita sedikit tentang branding. Kenapa branding harus dilakukan oleh fotografer? Bukan sekedar punya nama brand ya, tapi brandingnya ya, aktivitas brandingnya harus dilakukan. Kemudian ada internet marketing. Zaman sekarang internet marketing nggak bisa enggak ya, harus dilakukan ya. Sebetulnya ini murah dibanding era-era sebelumnya, katakanlah 5 atau 10 tahun lalu. Kalau mau beriklan harus pameran,
harus di koran, di majalah misalkan ya. Sekarang bisa melalui internet marketing dengan lebih murah dan lebih tertarget. Apalagi sekarang Instagram udah makin aneh-aneh ya, makin luar biasa lah. Sekarang bukan lagi aplikasi foto kan katanya gitu ya Instagram, tapi aplikasi video dengan reels-nya itu. Nah, jadi dengan berbagai kondisi itu mau gak mau internet marketing harus dilakukan. Termasuk di sini harus memiliki web sendiri idealnya gitu. Selama followers kita banyak, ya, likes kita banyak, tapi masih di platform orang, itu akan beresiko tinggi. Kalau platform punya kebijakan lain, bisa-bisa kita oleng langsung ya gitu. Atau kalau sosial media kita, misalkan Instagram kita dibajak, udah followers punya ratusan ribu, hilang tanpa jejak gitu ya. Tapi kalau kita jalankan internet marketing, kemudian kita bangun website, kelola data sendiri, itu akan jauh lebih kuat. Kemudian ada strategi penjualan dengan customer journey-nya gitu ya, dan lain-lainnya. Nanti ini Fusu yang akan cerita. Tentang perencanaan keuangan, tadi mau pensiun di umur berapa, terus mau ganti kamera kapan, dan lain-lain. Ini kita bahas juga. Kemudian yang menarik, produk sama value. Kenapa value jadi penting supaya fotografi kita nggak cuma jadi komoditas. Kalau jualan tuh kan 3, mau lebih murah, mau lebih bagus, atau mau lebih cepat. Nah, sekarang banyak terjadi kan, aduh kok dia banting-bantingan harga. Nah, mungkin dia bisanya itu, dia hanya bisa lebih murah. Gimana caranya kita melakukan 2 hal yang lain? Ini di product value ini. Gimana caranya kita bisa lebih bagus dan lebih cepat? Bauran pemasaran, yes. Menentukan price, product, place, di mana mau produk itu disampaikan, kemudian promotionnya seperti apa. Perilaku konsumen melalui customer journey, gimana dari mulai konsumen itu baru ngelihat, kemudian jadi tertarik, kemudian dia bertanya, harganya berapa, bisa kayak gini enggak, gitu kan. Kemudian melakukan pembelian, sampai puncaknya gimana kita dapetin konsumen yang ngebela kita. Misalkan ada yang ngomong jelek, ini kok fotografer brand ini mah jelek deh gitu ya. Gimana caranya supaya konsumen tuh ternyata bisa ngebela kita? Enggak kok, lu nya aja kali gitu ya. Nah, ini di customer journey. Nanti Pak Fusui juga dengan Booksmart-nya akan menceritakan ini. Dan yang terakhir adalah merek dan kekayaan intelektual. Ini yang mungkin masih sangat sedikit kita ketahui ya. Kewajiban apa aja nih di mata hukum secara legal yang harus kita lakukan. Aspek legalitas apa nih buat kita menjalankan bisnis. Terlepas kita bisnis perorangan, badan hukum misalkan CV atau badan usaha CV atau badan hukum. Izin usahanya tuh gimana sih, ternyata nggak susah. Kemudian tentang hak cipta. Misalkan kita motret sebuah pernikahan, kita dibayar sama kliennya, tiba-tiba fotonya dipakai WO, WO-nya dapat job yang lain, tapi ternyata WO itu nggak pakai kita. Padahal dapat jobnya karena tertarik foto kita gitu ya. Ini ada pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang sebetulnya mungkin belum banyak yang menyadari ya. Jadi bagaimana kita melindungi merek kita, nama bisnis kita, kemudian melindungi hak cipta karya fotografi kita. Dan yang terakhir adalah ini. Gak ada yang lebih peduli sama bisnis kita kecuali kita sendiri. Ya, jadi dengan belajar di CCDM, mudah-mudahan kita bisa mendapat lebih banyak ilmu ya, terutama melengkapi ilmu fotografinya. Karena saya ngutip dari teman ya, ada sebuah kutipan yang bagus. Dia bilang bisa memotret dan bisa bisnis fotografi itu 2 hal yang berbeda. Nah, di CCDM ini mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung dan dapetin banyak pencerahan. Oke, silakan Pak Saad, bola dioper lagi. Oke, penjelasan yang fundamental sekali ya. Kenapa kita harus peduli dengan bisnis kita sendiri ya? Karena kita punya pendapatan dari situ ya. Nah, teman-teman juga yang sedang progres, yang sedang dalam kegalauan, sedang dalam keresahan, apakah resign kerja atau nerusin di foto, atau foto ditinggalin atau resign kerja, kayak gitulah. Banyak referensi. Kira-kira kalau di foto sekarang seperti apa sih industrinya? Tanpa kita latih, tanpa kita belajar, kita tidak akan tahu merasakan situasi sekarang seperti apa gitu. Oke, baik teman-teman yang ingin bertanya silahkan
berkaitan dengan CCDM atau workshop-workshop yang ada di File Academy. Yes. Silakan kita buka sesi pertanyaan. Atau kalau ada curhatan ya, apa sih yang ada keresahan mungkin selama ini. Jadi Yes. Gitu. Okay. Mungkin ada fotonya yang disalahgunakan tanpa izin gitu. Main comot aja. Di crop watermark-nya ada. Coba silakan yang mau bertanya silakan. Oke, sambil menunggu ya. Yes. Jadi teman-teman yes. Nanti bisa jalan-jalan ke fileacademy.id/ccdm. Kita mulai hari apa ya? 2 hari lagi ya, tanggal 1 2 hari lagi, iya. Tanggal 1, 2, 3, kemudian dilanjut lagi tanggal 8, 9, 10, 6 hari pesantren kilat gitu ya. Iya. Nah, jadi tujuannya itu tadi, kita punya fundamental bisnis yang bagus gitu ya. Karena perubahan pasti cepat ya, Sat ya. Betul. Pasti cepat. Kalau misalkan saya mundur lagi di 2005-an ya, 2005-an itu pre-wedding itu gaya-gayanya strobis, HDR gitu ya. Lagi gaya-gayanya gitu. Jalan 5 tahun pre-wedding lagi musimnya digital imaging. Wah, diobrak-abrik foto. Terus 2010 ke sini saya udah mulai rada gak ngikutin sih, tapi main tone, main smooth, main pastel gitu kan. Nah, ke depan seperti apa itu menarik. Kalau kita punya fundamennya ya perubahan itu pasti terjadi. Oke. Ada Mbak Nurul Syarifah. Silakan Mbak Nurul. Ya, halo. Langsung open mic, buka videonya boleh biar kita saling kenal nih dengan teman-teman yang lain. Oke, sorry lagi sambil di jalan. Oke. Iya. Dari kota mana, Kak? Mbak Nurul dari mana? Oh, dari Bogor. Oke. Bogor, ya. Aku mau tanya nih, buat branding sendiri sebetulnya selain watermark dan warna tuh apa aja? Terus udah kayak gitu, gimana caranya buat, kan memang banyak banget ya untuk sekarang nih WO yang ngambil foto kita juga. Nah, caranya tuh selain ngasih watermark, gimana sih? Oke. Apa yang baiknya dilakukan untuk branding? Iya. Ya. Branding. Selain branding, selain naruh watermark gitu. Iya. Kan karena kan ya. Iya, makasih. Oke. Siap. Hujan ya Bogor ya. Basah banget kayaknya. Iya nih, foto hujan. Terima kasih tetap menyimak. Mbak Nurul, silakan. Ya. Silakan. Oke, jadi ini sebetulnya materinya Fusui. Fusui bisa ini nggak atau lagi motret? Fusui lagi motret. Fusui lagi motret. Lagi ada prewed katanya. Oke. Iya. Jadi ini materinya Fusui. Cuma saya coba mengingat-ingat ya. Jadi memang branding itu bukan brand itu. Brand sama branding lain ya. Jadi kalau merek itu kan memang watermark kita, logo kita gitu ya, namanya identitas. Gitu. Tapi kalau branding itu kan lebih jauh dari itu. Misalkan slogan. Kita pakai belajarnya di file, bikin motret makin cuan. Nah, itu slogan itu bagian branding dan harus diulang-ulang disampaikan. Kemudian DNA tim juga itu kan branding. Ya. Jadi kalau kita ke Alfamart atau ke Indomart di mana-mana sama kan begitu. Apa sih kalau masuk tuh silakan berbelanja, Kak. Selamat datang di Indomaret. Kan silakan gitu. Belanja, selamat belanja. Betul. Terus kalau pas mau bayar ditawarin, mau isi pulsanya, mau bayar ini beli itu kan. Gitu tebus murah. Itu kan branding juga. Kita itu anak alfa. Yang melekat di individu-individunya. Saya bisa ngejawabnya cuma segitu ini materinya Fusui, jadi saya kurang menguasai. Sebenarnya tambahan juga branding. Kan kalau kata Seth Godin sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. Jadi brand sendiri adalah pembeda di situ. Jadi kalau diilustrasikan di materinya Fusui nanti nih ada sekelompok misalkan sapi nih. Kalau Mbak Nurul lihat sapi warnanya putih semua. Tapi tiba-tiba ada sapi warnanya hitam nih. Si Grandong, sapinya Irfan Hakim ya kan. Tiba-tiba ada di situ tuh. Pasti yang akan dilihat ada sapi yang itu. Udah badannya besar, tinggi, bobotnya 1 ton lebih gitu. Orang akan penasaran gitu. Nah itu terus ada juga kalau Fusui lakukan di Heroes itu pakai maskot. Ya. Pakai maskot. Jadi Heroes pakai maskotnya Fox and Rabbit gitu sebagai ikonnya.
Kayak kita punya kalau lihat maskot maskot gitu. Dufan gitu ya, udah tahu itu Dufan. Ya. Nah, ya benar-benar maskot. Ya, itu Maskot. yang Fusui cerita, masih banyak fotografer wedding yang belum melakukan itu, belum memakai maskot. Jadi sekarang kan foto udah bagus semua ya, tone kadang mirip gitu ya. Memang akhirnya gimana caranya kita tampil beda itu tadi ya. Mungkin nggak lebih bagus gitu. Mungkin nggak lebih bagus tapi beda gitu kan. Ya. Jadi ya sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Lebih baik gitu. Gitu Mbak Nurul kurang lebih. Sayangnya Pak Fusui lagi sambil motret jadi nggak bisa ngejawab langsung. Iya, dia nggak ada mikrofon juga kayaknya. Oh iya. Saya mau unmute tadinya, tapi nggak bisa. Jadi Mbak Nurul bisa juga lihat ke YouTube-nya Vel Indonesia, ada beberapa bahasan saya dan Fusui tentang branding tuh. Mudah-mudahan bisa menambah wawasannya ya. Yes. Lebih menjawab. Pertanyaan kedua tadi ya, Sat ya, tentang gimana kalau dipakai. Ini menarik nih. Sebetulnya gini, fotografi itu jadi salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Jadi pertama kita pegang itu dulu. Fotografi itu udah sebuah aktivitas ekonomi kreatif yang diakui. Ada 17 di bawah Kemenparekraf. Ya, di situ ada animasi, kriya, kuliner, arsitektur dan lain-lain gitu ya. TV, video, film, macam-macam. Nah, fotografi itu udah diakui seperti itu. Terus ini materi saya di hari ke-6 sebetulnya, Sat ya, tapi dibocorin sedikit ya. Terus ada undang-undangnya. Ya. Tadi kita udah di bawah Kemenparekraf jelas. 17 kalau teman-teman lihat websitenya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, ditulis fotografi jadi salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Kemudian kita beruntung, ada undang-undangnya. Undang-undang tentang ekonomi kreatif. Kapan undang-undang itu ada? Baru 2 tahun kemarin, 2019. Desember 2019, undang-undangnya baru keluar. Jadi bayangin, ini hal baru tentang ekonomi kreatif. Nah, jadi kita punya perlindungan itu. Ada satu lagi perlindungan tentang hak cipta. Ya, jadi sebuah karya potret itu adalah karya yang dilindungi oleh hak cipta. Ya, udah ada 2 tuh payungnya. Ya, diakui sama Kemenpar sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif, dan ada 2 undang-undang yang melindungi, undang-undang ekonomi kreatif, dan yang kedua adalah undang-undang tentang hak cipta. Nah, oke. Ini menarik. Hak cipta itu apa? Hak cipta itu ada hak ekonomi sama hak moral, hak eksklusif yang melekat pada diri penciptanya. Jadi kita fotografer, motret, kita menciptakan karya, kita bisa dapat 2 hak. Ada 2 hak yang melekat. Ada hak ekonomi, ada hak moral. Kalau klien bayar kita, mereka udah bayar hak ekonominya, gitu ya. Kemudian hak moralnya perlu nggak? Nah, itu tergantung kita. Apakah kita menuntut misalkan, klien, kalau kamu upload foto ini, sebutin kitanya dong, gitu ya. Itu boleh aja. Tapi karena kita mikir, klien udah bayar, udah selesai. Gimana ceritanya kalau yang pakai foto itu bukan klien, bukan yang membayar hak ekonomi kita, ya? Yang pakai WO misalkan. Ini kejadian banyak, dan Fusui ini paling kesel kalau ada kejadian gini ya. Lagi sering diuji Fusui sama WO. Jadi WO sebetulnya kalau menggunakan foto kita, mereka itu harus melakukan atau harus memberikan royalti. Jadi ini tuh kayak musik loh. Kita tuh di bawah undang-undang yang sama kayak musik. Jadi kalau ada yang pakai, ya lu harus bayar. Karena ada hak ekonomi yang harus dibayarkan. Terus, tapi balik lagi, hak ekonomi itu deliknya aduan ya. Artinya kalau yang punya hak nggak meminta, nggak apa-apa. Ini yang perlu kita perbaiki sama-sama nih sama fotografer. Kalau semua fotografer diem, ya udah deh biarin deh fotonya dipakai. Kalau semua diem nggak ada yang nuntut, selesai gitu ya. Sayangnya padahal ini kita bisa lakukan. Undang-undangnya tadi sama kayak di musik ya. Jadi kalau ada WO pakai, sebetulnya kita bisa mintanya gini. Paling sedikit penuhi dong hak moralnya. Hak moralnya itu apa? Artinya jangan dipotong dong watermarknya dan sebutin sama tag di setiap ngupload. Karena itu hak moral gitu. Udah kamu nggak usah bayar hak ekonominya, nggak usah bayar royaltinya, paling nggak penuhi hak moral saya. Nah, kalau kejadiannya 1 nggak bayar, 2 nge-crop, 3 nggak jembutin. Itu pelanggaran. Tapi balik lagi, kalau nggak diaduin ya nggak apa-apa. Kalau mau ngaduin, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya pasal, saya lupa pasalnya, Undang-Undang 28 2014, intinya
Saya padahal tadi baru syuting ini, Sat. Pasalnya saya lupa. Tapi ancamannya bisa pidana sampai 100 juta, pidana minimal 1 tahun. Denda 100 juta, tergantung tingkat pelanggarannya. Nanti ada di pasal berikutnya ada 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 4 miliar. Kalau penjaranya 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, tergantung ininya ya, tingkat pelanggarannya. Nah, tapi ini tadi kita berada di satu payung yang sama kayak musik, kayak film tentang hak cipta itu. Nah, ini hal yang baru buat teman-teman fotografer. Jadi, gimana cara melindunginya? Pertama, tegur dulu deh. Kalau masih kekeh ya gitu ya, tinggal kita suratin ya, Sat, ya, seperti yang pernah kita lakukan. Betul. Gitu, suratin, hey, saya menemukan foto ini di mana, gitu ya. Sebagai pemegang hak cipta, saya berhak untuk mendapatkan hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan payung hukumnya sebutin tuh. Biasanya kalau gitu mereka jiper. Ya, mereka, wah ini gue ngelanggar nih, gitu. Ya, seperti itulah. Yes. Atau ya lebih gampangnya memang teman-teman punya pengacara. Langsung suratin kop surat pengacara. Nah itu ya, akan lebih nggak cuma jiper tapi keringet dingin lah, nama-nama gemetar dikit lah. Nah, jadi kita nggak apa-apa kok berani gitu ya. Ya. Kita lagi sama-sama gerak ya mengkampanyekan itu ya. Supaya apa? Betul. Supaya jangan sampai gini loh. Wedding photographer dari dulu naik beat, sementara WO udah ganti Pajero. Ya nggak? Ya. Terjadi nggak Pak itu Pak? Terjadi sekali. Terjadi banget kan gitu ya. Terjadi WO banget. Baru 1-2 tahun udah tajir, fotografer kok begini-begini aja. Nah, padahal yang dilindungi siapa? Kita loh, pelaku ekonomi kreatif. Gitu, teman-teman. Jadi ini bukan narasi membenci WO, tapi kita punya bargaining power yang bagus. Betul. Gitu. Kita bisa dihargai juga di luar gitu. Break lagi ke akhlak masing-masing, tapi minimal pengetahuan yang ada di kepala kita bisa sama gitu. Gitu. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, Kang Asmi. Boleh. Ini ada dari Kang Rizal Hadi. Kang Rizal, Mas Rizal Hadi, silakan nanya langsung. Halo, bisa open mic-nya, bisa buka video biar kita saling kenal dengan yang lain juga. Halo, Mas Rizal Hadi. Oke, siap Mbak Nurul, sama-sama. Oke, Mas Rizal Hadi, saya coba bacain dulu ya. Masukannya nih Mas, kalau mau promosi untuk wedding atau foto studio, selain harga agak murah, apa yang harus dilakukan lagi gitu? Apakah harga murah jadi jaminan laris? Nah, yang penting kan laku ya. Iya, yang penting laku sama hit number itu kan. Yes. Kita punya istilah pertama know your numbers, tahu dulu angka kita berapa. Yang kedua gimana caranya kita hit the number, ya kena tuh angkanya tuh, kena targetnya gitu. Selain murah, ini yang sering terjadi sih dan justru ini seninya berbisnis ya, seninya entrepreneurship ya. Ya. Gitu. Pertama tadi udah disebut ya, bisnis itu 3 doang Pak. Ya. Kalau nggak lebih murah, harus lebih bagus. Kalau nggak bisa lebih bagus, lebih cepat. Jadi gimana biar kita terhindar dari banting-bantingan harga? 2 opsinya, lebih cepat atau lebih bagus, gitu. Kalau kita nggak bisa lebih bagus, nggak bisa lebih cepat, ya udah lebih murah. Nah, yang jadi tantangan buat kita adalah gimana caranya kita bisa menghasilkan atau bisa mencari cara supaya kita nggak pilih opsi yang itu. Kita justru berpikir gimana caranya kita bisa lebih bagus dan lebih cepat, gitu. Nah, terus tentang lebih bagus itu bukan hanya sekedar visualnya ya Pak ya. Betul. Visual mungkin ya bukan mentok ya. Ya kadang klien butuhnya gitu doang kok gitu. Mungkin dia nggak bisa bedain visual yang bagus tuh yang mana. Tapi klien itu tahu visual yang jelek. Foto yang jelek mereka tahu, foto yang bagus mereka nggak pernah tahu yang kayak gimana. Gitu. Benar nggak Pak? Kalau betul. Kalau yang cantik banyak, tapi yang jelek kadang yang lebih diingat gitu kan. Gitu. Jadi sama lah ya. Jadi gimana caranya lebih bagus deh kita bisa setelah ikut CCDM misalkan otak kita dipakainya mikir gimana caranya lebih bagus dan lebih cepat. Lebih bagus, lebih cepat. Saya mau pakai contoh teman-teman mungkin kenal Muslim Wedding Hijaz Pictura.
ya. Hijaz Pictura. Apakah secara visual lebih bagus banget dari kebanyakan fotografer wedding lainnya? Ya, Benzo ya, nanti bintang tamunya Benzo kan ya. Betul. Apakah Benzo fotonya Benzo jauh lebih edan, luar biasa, lebih bagus dari yang lain? Mungkin enggak. Jelek sih enggak. Bagus banget, bisa diperdebatkan. Nah, tapi dia punya lebih bagus dalam hal value. Misalkan dia mengkampanyekan tidak pre-wed. Tapi bukan hanya masalah judul tidak pre-wed ya. Cuma ternyata timnya frekuensinya udah di situ gitu kan. Jadi lebih bagus itu bukan hanya sekedar fotonya, tapi misalkan servisnya, narasi yang dipakai gitu. Atau kita pakai contoh apa lagi ya? Foto katalog deh, di Bandung ada namanya foto produk katalog ya, IG-nya ya. Ya. Foto katalog Bandung, foto katalog Bandung. FPK, foto produk katalog. FPK Pak. Nah, ada itu muncul mungkin beberapa tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi yang dia lakukan apa? Mungkin sekarang udah banyak yang lakukan. Sistemnya konsumen atau brand owner kirim barang, kemudian difoto, tanpa konsumen perlu datang, dikirim balik produknya, hasilnya diedit. Terus apa yang jadi pembeda dia? Dia selalu pakai model bule, ya. Jadi lebih bagusnya dia mainnya di situ. Apakah lightingnya, kualitas fotonya luar biasa lebih bagus dari kebanyakan teman-teman yang ngerjain foto katalog? Enggak juga. Tapi dia punya lebih bagusnya di situ. Nah, mungkin dari sekarang kita harus mulai mikir nih, lebih bagus itu bukan hanya visualnya aja. Visual mah udah pasti kudu bagus lah gitu ya. Udah seharusnya. Nah, tinggal ini bagusin apanya lagi nih. Ada satu lagi contoh, ini materi juga sih, nggak apa-apa deh. Seru soalnya. Gradco dan beberapa akun lainnya. Foto wisuda, mungkin sampai 3 tahun lalu nggak ada tuh yang di luar. Foto wisuda tuh pasti habis acara wisuda datang ke studio foto. Nah, di Bandung, Bogor, Jakarta, dan sekitarnya udah makin marak tuh. Foto wisuda itu fotografernya yang datang ke kampus. Sebelum pandemi ya, tapi ya. Datang ke kampus. Karena apa? Karena dia paham. Karena ada dia kasih satu value. Menghindari adanya antrian di studio. Di Bandung itu ada studio yang sangat besar, namanya Jonas ya. Kalau musim wisuda itu bisa dari pagi sampai malam itu ngantri orang untuk foto wisuda. Nah, hal-hal ini yang bisa dikasih servis lebih bagus. Nggak usah ke studio, kita aja yang datang ke kampus. Jadi foto wisuda udah ala-ala foto pre-wed sekarang tuh. Ya. Jadi itu Pak, kalau nggak lebih murah, lebih bagus, lebih cepat. Yes. Karena yang terpenting adalah laku. Udah murah nggak laku, nanti alasannya idealis. Foto gue mah idealis. Padahal tidak laku. Bahasa fotografer gitu biasanya. Kalau nggak laku idealis. Iya. Oke, semoga menjawab ya. Oke, next. Mas Johan Septian. Ini pertanyaan yang sangat bridging banget nih. Mas Johan Septian, boleh dong tanya langsung, silakan. Tuh kata Kang Yogi juga, yang penting cuan mengalir ya. Iya dong. Halo, Mas Johan. Halo. Bisa open mic, Mas Johan? Baik, coba saya bacain lagi ya. Mau tanya nih Mas, apakah fotografer yang nyeninya tanda kutip nih, nyeni banget, bisa jadi fotopreneur katanya? Jawab singkat atau mau jawab lengkap nih? Ya itu tadi, nyeni yang kata Satria, bukan tuh. Yang ternyata nggak laku, tapi alasannya idealis nyeni. Gitu ya. Jadi, tadi kita udah lihat landscape-nya ya. Mau jadi jurnalis, mau jadi seniman, atau mau di tengah-tengahnya. Jadi ada sisi idealis yang dikeluarin, tapi ada sisi komersial, ada sisi popnya gitu ya. Ini lagu kalau di lagu ya, lagunya musimnya lagi begini, ya udah ikut juga begini gitu kan. Jadi sebenarnya tinggal milih ya. Betul. Tinggal milih ya. Kan gini ya, kalau kita googling Pak, entrepreneur itu apa sih Pak? Entrepreneur itu kan mencari kesempatan. Mencari kesempatan. Ya.
Ya, mampu melakukan perombakan, mengubah ide penemuan baru gitu kan. Membuat meng-create. Cari peluang kan itu. Cari peluang, terus apalagi kolaborasi, berarti ambil resiko kan itu ya. Wah, ini mah jawabannya pendapat nih. Pendapat ya jawabannya ya. Iya. Saya pakai peta yang tadi aja deh. Ada jurnalis, ada seniman, ada yang itu di komersil. Apakah seniman foto gitu ya, atau teman-teman yang aktif di salon foto tidak menghasilkan uang? Oh, itu gila-gila juga ternyata gitu kan. Ya. Kebetulan saya nggak di situ. Saya kenal 1-2 orang, ternyata 1-2 foto yang aneh-aneh bisa jutaan atau puluhan juta gitu ya. Betul. Nah, mungkin cara berentrepreneurship-nya yang agak beda sih. Bisa sih, mungkin bisa. Cara jualannya ya. Cara jualannya ya, yang nggak mainstream. Betul. Seperti senior fotografer di Bandung waktu itu pernah share ya, Kang Asmi ya. Kalau nggak salah di grup kita di Vel Photo Week, itu foto biasa aja, kayak foto muka biasa orang. Tapi dilelang di Instagram, waktu itu bisa sampai ratusan ribu dolar. Foto gini mah, gue merasa lebih bagus gitu. Tapi foto dia yang laku gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya bisa banget. Tapi belajar lagi dari fundamental bisnisnya gitu. Jadi nggak bisa nawarin ke klien, beli dong foto gue bagus. Masa jualannya kayak gitu? Atau memang mau diakui seperti itu? Oh, kalau si dia mah gitu ya cara jualannya. Harsh gitu, hard selling di situ. Atau kita mau cari cara yang lebih elegan, cara yang lebih cantik, agar ke konsumen juga lebih tertarik gitu. Yes. Begitu, Mr. Johan. Nah, ini saya nambahin dikit, Pak. Boleh. Saya ngutip dari yang punya Ruang Boho nih. Teman-teman mungkin tahu ada Ruang Boho di Jakarta. Yang punyanya namanya Gema. Waktu itu dia bilang gini, Pak. Jadi fotografer itu mau jadi apa? Mau jadi pebisnis, tadi ya entrepreneur, atau mau jadi seniman, artisan. Kalau bahasa dia artisan ya. Iya, artisan. Nah, fotografer kadang punya dorongan ya di kita, punya keinginan sendiri, fotografi itu atau berkarya itu seperti ini gitu kan. Nah, itu sisi artisannya. Sebentar. Kalau akhirnya gini ya, kalau bisnisnya udah rolling, barulah mikir artisan. Itu yang saya kutip dari Gema, Pak. Jadi gimana caranya ini jalan semua, habis itu kita jalanin proyek-proyek idealis. Terakhir misalkan saya baru bikin buku tuh, itu kan proyek idealis di luar pekerjaannya gitu kan. Iya. Oke. Gitu. Yes, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Dimas Aditya Dahlan. Kenapa sekarang Mas Dimasnya menghilang tapi bosnya datang nih? Mas Dimas, halo? Halo, Mas Dimas? Ya apa gitu, Ustaz? Ini bosnya datang, anak buahnya menghilang. Ada apa nih? Oke. Pak Asmi, saya Dimas dari Luxe, katanya gitu. Dimasnya Luxe. Iya. Dari Lux Fotografi. Mau nanya nih, kan di Cianjur ada terbagi menjadi Cianjur kota dan Cianjur non kota gitu ya, atau kampung gitu. Nah, kadang saya suka dengar di Cianjur kampung tuh harganya jauh banget sama Cianjur kota katanya. Ketika dilihat dari include-nya dari album beda-beda, belum pakai kolase dan gear-nya gitu. Nah, untuk membuat masyarakat Cianjur yang ada di kampungnya agar bisa sama atau nggak beda jauh edukasi, yang harus dikasih apa gitu. Dia bilang, ikut cari cuan dari motret. Iya. Jadi gini kan, kadang hal-hal kayak gitu ya pastilah sulit diubah. Ngapain juga gitu ya, capek-capek ngubah, bener nggak sih? Iya. Jadi kan kita ngebidik market yang pas gitu kan. Betul. Nah, nanti kan di CCDM tuh belajar di sini, nggak semua market, nggak semua klien kita bidik. Kita nggak ngerjain wedding gitu. Kemudian kita milih foto portrait. Foto portrait yang dibidik pun nggak semua. Yes. Lebih tajam lagi. Kita ambil contoh lagi, bintang tamu nanti di CCDM 6 ini ada Benzo. Kenapa dia memilih narasi Muslim wedding? Nggak semua klien dia bidik gitu. Nah, jadi kalau ada hal seperti itu memang pasti terjadi sih. Mendingan kita membidik market yang memang menurut kita pas juga gitu ya. Betul. Untuk market tuh memang susah ya, Pak ya. Susah banget. Tapi ketika dapat
itu kita akan sangat senang mengerjakannya gitu. Ya, Bukan hanya soal harga, tapi saat visual juga kita, wah senang banget jadi portofolio bagus gitu. betul. Habis itu kan branding ya. Ini yang nanti akan menarik sama Fusu itu kan, setelah itu orang beli gengsinya. Kenapa orang mau beli kaos hitam ada tulisan Supreme terus mahal banget gitu kan? Betul. Yang dibeli bukan fungsinya lagi, tapi emotional benefitnya. Nah, suatu saat sih pasti ada di level tertentu ya pengen lah beli yang branded gitu ya. Yes. Jadi kan kayak bagus sih kita peduli dengan teman-teman sejawat ya, teman-teman seprofesi itu bagus. Nilai sosial yang bagus gitu, peduli sama sesamanya gitu. Tapi memang balik lagi ke individunya, balik lagi ke brandnya mereka masing-masing. Ini ada contoh alumni sekarang kita jadi kerabat baik gitu ya. Pak Fauji Drajatullah, kebetulan nih ownernya dari Lux, gabung sama kita nih. Beliau ikut sharing session 2017. Iya. Program-program awalnya ya, file. Program-programnya awalnya file gitu ya. File baru trial and error bikin event waktu itu. Edukasi juga, cuman kita masih coba-coba. Akhirnya ini salah satu orang yang bisa bertahan dan berkembang di industrinya tanpa harus khawatir terlalu besar, kecemasan terlalu besar. Karena apa yang beliau dapatkan di kelas, dapat dari narasumber, beliau lakukan di brandnya gitu, di kotanya, diadaptasi. Sehingga brandnya sangat menonjol, networknya juga semakin luas gitu. Jadi ya ke bisnis juga berpengaruh gitu. Jadi kalau kata orang Sunda, mainnya yang jauh gitu. Harus jarambah kalau main. Harus jauh. Nah ini Pak Fauji Drajatullah nih. Fauji, halo. Fauji. Dia pemalu. Dia pemalu. Oke. Siapa? Nah, Pak Oji, cerita dong. Gimana masih lemas vaksin ini? Lemas vaksin ini teh. Tadi sore baru beres dari dokter, Jadi kayaknya AstraZeneca memang bandel, Produk Astra mah, Agak kenceng ya Pak ya. Kenceng Pak, konsentrasi agak menurun ini. Kayaknya tadi ini ya, dosisnya kelebihan 2 cc kayaknya Pak. Oji, cerita dong Oji, waktu awal-awal angkatan pertama nih ikut acaranya File Studio waktu itu ya, belum ada File Academy. Gimana Pak Oji? 2018 ya? 18, 17 sih? 17 Pak. 2016 Pak. Hah? 2016. 2017 ya? 17. Pertama kita event 17. Bulan puasa itu. Yang ada Dani. Iya, Dani. Iren Aldriana sama Meriza. Oh iya benar. Cerita dikit dong Pak Oji. Ya. Impact dari ikut beberapa kelas di File mah memang sangat berpengaruh ke dalam insight bisnis saya secara pribadi, juga ke saya secara penerapan bisnisnya ke tim juga sih sebenarnya. Nah, saya tuh sekelas sama ini apa kalau nggak salah dulu tuh sama si Reza ya. Iya, sama Reza Hijaz. Dulu baru ngerintis Hijaz dia. Iya, benar Hijaz ya. Nah, dari situ teh kayak kecanduan untuk ikut kelas-kelasnya File gitu kan. Karena memang yang pertama diikuti adalah sharing. Sudah sharing kan pengen tahu ilmu lebih dalam dapurnya. Sudah ikut dapurnya Pak Dani, ketemu Fusuy. Lebih dalam lagi kita banyak ngobrol sama Pak Haji. Malah saya nyimpan beberapa orang di sana untuk jadiin Pak, pengjadikan orang lah. Dalam arti ini tolong bentuk karakternya, skillnya, segala rupanya. Alhamdulillah akhirnya bisa kepake lah di sini. Yes. Terima kasih banyak lah File sebenarnya. Terima kasih. Nanti ditransfer ya. Aduh, endorse File Jujur Pak, saya konsentrasi lagi kurang bagus ini teh. Ya udah tuh Pak. Di-mute lagi aja, istirahat, nyimak aja. Mendengarkan aja ya Pak, takut kemarin. Oke, terima kasih Pak Oji dari Cianjur ya, Lux Fotografi teman-teman kalau melihat silakan Lux Fotografi
berbagai macam aktivitas dari Lux sendiri. Selain di wedding ada juga studio dan lain-lainnya juga. Oke, ini ada yang minta bocoran lagi nih. Kang, bocorin cara selling yang asik buat jualan jasa foto dong. Ya tawarin, beriklan. Jadi gini Pak, jadi kenapa salah satu latar belakang kita bikin CCDM ya, kita sebelum-sebelumnya bertahun-tahun bikin sharing session. Kemudian kita juga ngikutin sharing session dia yang dibikin teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti muncul. Nah, tapi kemudian saat mau ngejawab, kita kan nggak lihat langsung tuh di kota mana, kemudian saat ini sedang di posisi seperti apa, mau kemana dan lain-lain gitu kan. Sehingga jawabannya tuh khawatir nggak pas gitu. Karena saya ngikutin juga Pak, wah nanya gini, akhirnya kita bikin CCDM. Kenapa bikin CCDM? Yang kita share awal adalah fundament sama tools-nya. Ya, misalkan tools yang paling umum, SWOT analysis, ya, nganalisa kekuatan kita mana, kelemahan, kesempatan di luar apa, ancaman di luar apa. Nah, ada lagi misalkan kita pakai tools apa? Sebentar, ini terdistract. Kita pakai tools lagi bisnis model Canvas. Nah, ini yang juaranya sih ini. Teman-teman kalau sudah pernah atau belum pernah lihat, belum pernah pelajari deh bisnis model Canvas. Jadi cara selling yang asik nih, kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, bocorin cara selling yang asik buat jualan jasa foto dong. Nah, ini kan kita harus tahu jualannya ke siapa, terus asik menurut target kita itu apa, gitu kan? Terus kita bisanya apa? Nah, jadi yang diajarin nanti yang akan kita pelajari itu tools. Saya mau contoh ada jasa foto katalog. Ini sebelum pandemi ya, mungkin setelah pandemi mereka jalan lagi. Waktu itu saya ngelihat, wah ini luar biasa hebat. Dia bikin jasa foto katalog tapi nggak di Indonesia. Dia di luar negeri. Luar negerinya yang rada-rada nggak mainstream. Ya, nggak cuma Singapura, Turki gitu ya, tapi agak aneh nih. Ke India, terus ke Rusia gitu kan. Ini aneh nih. Nah, kalau menurut target dia asik, ya, kalau menurut target marketnya nih, brand owners yang punya baju hijab keren-keren gitu ya, ke luar negeri yang aneh itu asik, berarti dia tepat melakukan itu. Ya. Gitu. Jadi Mbak Nurul, jawabannya adalah kita pelajari nanti bisnis model Canvas. Jadi asik itu kata siapa? Gitu ya. Termasuk menjawab pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, betul. Dari Mbak Konita. Buat cara pelayanan yang baik ke klien dong. Betul. Nah, kliennya siapa? Kita harus tahu dulu. Apakah kliennya misalkan tadi kita sambungin sama bintang tamu nanti ya, ada Benzo ya. Apakah klien yang kita bidik itu klien yang sangat ketat soal nilai-nilai ya. Misalkan nggak boleh tuh foto pre-wed deketan, nggak boleh tuh pegangan tangan. Misalkan orang tuanya punya pandangan seperti itu. Berarti seperti apa pelayanan kita? Pelayanan kita adalah tidak melakukan hal itu. Nggak ada pre-wedding gitu. Yes. Ya. Karena melayani target market kita. Tapi kalau market kita yang dibidik ternyata lain. Ya, pasti cara pelayanannya pun lain. Nah, nanti di CCDM tuh kita akan belajar itu. Siapa yang mau dibidik? Harus tajam. Saya wedding photographer. Oke, siapa yang mau dibidik? Ya pasangan pengantin dong, calon pengantin. Oke, yang mana? Misalkan dari tingkat ekonominya, mau A, B, C. Oke, habis itu mau yang profesinya seperti apa? Gitu. Profilnya ya. Profilnya seperti apa? Kita profiling dulu. Sehingga tadi cara jualan yang asiknya bisa dapat, cara pelayanannya bisa dapat. Gitu Pak, bisnis model Canvas. Teman-teman, kalau mau ikut CCDM, ayo CCDM nanti kita bedah di situ, atau silahkan browsing-browsing bisnis model Canvas sama value proposition design. Yes.
Begitu kurang lebih teman-teman yang bisa kita tampilkan malam hari ini. Mungkin Pak Asmi ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri acara preview Cari Cuan dari Motret batch ke-6. Ya. Jadi satu, profesi kita sebagai fotografer adalah profesi yang istimewa. Ya. Sudah ada kementerian katakanlah gitu ya mengakui itu jelas subsektor ekonomi kreatif, sudah ada undang-undangnya yang melindungi kita pelaku ekonomi kreatif. Ada undang-undang ekonomi kreatif itu tadi yang baru 2019. Saya motret dari 2004, Pak. Belum dianggap dulu kan gitu ya. Masih tukang gitu. Ini baru belum 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini ada undang-undangnya ekonomi kreatif. Kemudian tadi karya kita itu bukan hal yang murah ya. Jadi mungkin kita merasa murah ya karena tinggal angkat kamera, jepret, masuk Lightroom. Mending kalau Lightroom-nya udah license gitu ya. Kalau belum license ya makin berasa murah lagi gitu ya. Gampang kok bikin foto gini. Nah, bayangkan kalau fotografer lama itu, Pak, memotret harus benar. Cuci filmnya, cetak sendiri baru jadi. Betapa menghargai satu frame pun gitu ya. Nah, kadang kita lupa menghargai karya foto kita itu. Oke. Jadi setelah kita punya payung yang jelas gitu ya, kemudian kita menghargai diri kita sendiri, berikutnya adalah bagaimana kita bisa kreatif dalam bervisual, membuat karyanya, dan kreatif dalam berbisnisnya. Membidik market yang tepat tadi. Biar kita jadi fotografer asik. Yes, kreatif dalam visual, kreatif juga dalam bisnis. Thank you Pak Asmi. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di preview Cari Cuan dari Motret. Seperti itulah kurang lebih nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan Cari Cuan dari Motret. Silakan teman-teman yang belum daftar segera mendaftar. Masuk ke www.fileacademy bahasa Inggris ya, akademinya fileacademy.id. Silakan teman-teman bisa daftar di sana via website gitu ya. Nanti mungkin bisa kalau mungkin ada ini Pak Asmi ada kode promo mungkin buat yang spesial hari ini bisa ikut. Ini kita udah promo. Udah promo ya. Nih, ini ya. Ini canggihnya lagi ya. Tapi saya minta 5 menit dulu setelah offline ya. Boleh. Karena saya mau bikin dulu kode vouchernya. Oke. Jadi teman-teman kalau kita menguasai tadi ya website, internet marketing dan lain-lain, hal itu bisa dilakukan. Nah, September pun kita ada workshopnya nih. Pancingan lagi ya kan. Pakai kode voucher CCDM. Nanti potongan harga mau berapa? Ya, ada potongan harga lah spesial ya. Ya, pakai kode voucher CCDM pas di halaman checkout. Tapi saya minta 5 menit dulu setelah off ya. Yes, oke. Baik, terima kasih teman-teman sekali lagi yang sudah bergabung di previewnya. Silakan segera daftar karena akan bahas banyak. Nanti teman-teman bisa berbagi dengan timnya, bisa berbagi dengan pemilik sebelahnya juga ya. Kalau pemilik brandnya nggak sendiri, bisa berbagi ilmunya. Boleh gantian masuk kelasnya kalau masih brandnya sama. Karena ini akan bahasan lebih dalam nanti di kelas gitu ya. Nggak hanya itu aja tadi olesan-olesannya, tapi kita akan bahas lebih dalam. Jadi mulai dari nanti ada motif, ada lifestyle gitu ya, dan hukum, literasi dan sebagainya. Banyak banget yang akan dibahas. Sampai ke tadi pelayanan, communication, bagaimana fotografer memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik. Gitu. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga ada para alumni nih, ada Dean dari Garut, ada Kang Yogi, Pak Uji juga terima kasih. Banyak alumni yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Sampai jumpa di kelas Cari Cuan dari Motret batch ke-6 online bootcamp. Nanti bintang tamunya ada Benzo dari Hijaz Pictura. Baik teman-teman, selamat istirahat, jaga kesehatan selalu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita foto bareng yuk. Oke. Foto bareng yuk. Boleh foto-fotonya, videonya kalau bisa dimunculin. Silahkan. Yuk. Wah seru nih. Banyak teman-teman baru ketemu nih. Thank you Bang Andri. Oh ini Bang Andri sering nih kita temu nih ya. Bang Andri mantap nih. Mas Pambudi baru nih kita kayaknya ya. Mas Rizky Darmawan. Ricky Indoy masih standby, mantap. Masih ya. Mas Ricky. Ada Mas Isya, Mbak Nurul, Ricky Indoy, yes. Alfian juga kayaknya udah beberapa kali ya.
Yes. Oke, ada Derry. Oh, ada Kang Yogi. Ini udah ikut banyak program nih Kang Yogi. Kang Yogi mantep nih. Ya. Ada Mas Acad, Mas Hamdan, Mas Agus Setiawan, Edovir, Aditya Gilang, Charles juga udah Q&A 2 ya. Iya. Rijal Mbak Nurul lagi night riding, masih standby, keren. Semoga bisa ketemu di kelas ya. Jadi senang banget Mas nih. Ari, Dean. Oke. Ya. Oke. Oke. Let's go. Silakan. 3, 2. Yes. 1, 2. Oke, 1, 2, 3, go. Oke, thank you teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Pertemuan Zoom-nya luar biasa. Sampai ketemu nanti di kelas